Gue sekarang sibuk ngejalanin perusahaan. Gue sekarang produsen kopi. Sebenarnya gue nggak percaya gitu sama kopi. Tapi memang Tuhan ingetin, kopi itu media. Nah, lewat kopi kita ngobrol, lewat kopi lu bisa berbagi. Dari sinilah kita bisa membiayai operasional Rumah Pengharapan Nirwana yang adalah pelayanan buat penjara. Ikut Tuhan tuh enak gak sih? Gue dibikin abis dulu sih sama Tuhan. Hai, kali ini kita belajar dari hidup seorang Jotirta yang mengalami tuntunan Tuhan yang membawanya ke Bali dan kini melayani dan membina narapidana anak-anak agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat untuk bekerja dan berhasil. Tapi mengapa ya dia bukan lagi vokalis Senloko? Kita tanya saja langsung Jotirta. Nggak banyak berita yang bisa gue temuin di internet soal kenapa vokalis utama Senloko keluar dari Senloko gitu kan. Susah loh nyari informasi. Jangan salah ngomong lo, bilang vokalis utama nanti Sensi. Oh enggak, kan memang ada dua kan, ada rapper juga, aku paham. Salah satu. Ya salah satu, aku paham. Tapi maksudnya kan tetap kamu frontman gitu ya. Kenapa gue bertanya ini? Karena gini, aku istrinya frontman. Suamiku dulu, ini aku bisa cerita sekarang karena masalahnya udah berlalu. Bahkan vokalis. Oh iya, ada dua juga ya? Nggak, kan dia waktu itu nggak jelas tuh antara dikeluar apa dikeluarkan. Lalu ada vokalis baru udah duduk di kursi panas ini juga, kursi adem. Jadi udah kita ngobrol juga. Nah, gue tuh cuma mau nanya gini, sebagai istri yang gue lihat kan waktu itu adalah ketika dia harus keluar dari band yang dia ikut bina, dia juga ikut naro lagu, dia frontman. Sama sebenarnya, beban yang lain juga sama. Tapi untuk keluar dari situ kan bukan pemikiran sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya. Bahkan gue sempat dipunggungin selama seminggu di tempat tidur tuh. Suami gue nggak pernah nanya. Sampai gue gini, ini stresnya sampai begitu banget ya, sampai diajak ngomong juga nggak kayak ngelayang gitu. Serius loh. Ngelayang gitu dia. Layang. Ada saat gini, keluarga, tapi kan dia juga punya keluarga di sana, right? Benar. And sebagai istri musisi, sebagai istri pemain band, kita sangat paham itu. Gue paham. Nah, waktu lu tuh apa yang akhirnya membuat lo, oke, gue harus keluar. Lu boleh cerita dengan bahasa lo. Kalimat lu bener banget itu, keluarga. Berat jadinya. Apalagi ya gue merintis Senloko itu mulai dari awal sama teman-teman. Sebenarnya pendirinya siapa? Yang menggawangi, yang ngajak gue Iwan sama Gilbert. Oke. Ya, yang ngajak anak-anak yang lain semuanya Iwan sama Gilbert. Yang menggawangi mereka berdua. Kita merintis bareng. Dari lagu pertama ya, gue tulis sama Berry. Lo tulis lagu pertama sama Berry? Iya, dari awal. Semua. 3 album, beberapa single. Itu semua. Nah, berat banget buat gue. Ibaratnya kalau ninggalin anak kan gak ada bekasnya ya. Gak mungkin juga kita nulis lagu, terus lagu itu yang tadinya labelnya lagu lo gitu, menjadi lagu bekas lo. Oh iya. Atau bekas lagu lo. Nggak mungkin kan, lagu lo ya lo yang ciptain, lo yang nulis ya lo yang nulis. Gitu. Perkara mau dinyanyikan siapa tetap yang melahirkan. Nggak mungkin labelnya jadi, ini bekas lagu lo. Enggak. Ya. Walaupun dijual putus sekalipun, itu lagu lo tapi dibeli putus atau dijual putus. Nah, jadi berat buat gua, cuma itu tadi gua pada akhirnya nyerah sama Tuhan. Gitu. Pergumulan gua beberapa tahun dari gua mau pakai kekuatan sendiri sampai gua nanya sama Tuhan, sampai Tuhan udah golin, gua takut lagi, khawatir untuk keluar, kontrak juga lagi jalan, jadi gua nggak bisa ninggalin kontrak tur setahun. Disitulah tapi itu di kontrak kalau di game apa sih namanya, stage terakhir ya apa sih? ya udah mau ketemu naganya tuh. Final stage. Itulah tuh. Iya, disitulah tuh pergumulannya tuh. Yang ketemu uang lah, yang ketemu egonya sendiri lah. Tapi anak istri perlu. Ketemu fame, tanggung jawab sama kru. Yeah. Kita kan
bawa keluarga lain juga. Keluarga lain nih, kru kan. Wah, mikiran gue tuh, gue tau lah ya. Suamimu itu pasti ya juga sama. Kayak, aduh gimana ini tanggung jawab besar nih. Gue yang ngerintis juga bareng dari awal, lagu di situ. Wah, akhirnya setahun itu pergumulan berat. Dan diizinkan atas ya, adalah ya, ada satu masalah memang diizinkan. Cuma bukan masalah itu yang buat keluar, kan udah kita bahas ya. Jadi memang topik Tuhan izinkan. Ada masalah yang pelik sekali, bam! Oke, this is the time. Gue bilang udah gak bisa nih. Tapi bukan karena itu, bukan. Karena emang gue harus nyerah. Udah, gue harus nyerah. Lepasin ini. Gue harus nyerah sama Tuhan. Gue harus lepasin. Lu mau sampai kapan pegang semua itu dari gua kok, kata Tuhan. Kalau gue suruh lepas ya lepas gitu. Lepas, kalau lu nggak percaya gue, lu nggak dapet apa-apa, lu nggak move on, lu nggak dapet apa-apa sedikit pun malah. Kalau lu move on, lu akan dapet yang lain. Kayak seorang anak gitu ya, kita sama-sama udah punya anak, mau itu, tapi ini nggak dilepas-lepas. Gimana mau dikasih gantinya? Ini loh, aku mama udah mau kasih kamu yang lebih baik. Iya, mama mau itu, tapi lepas itu nggak mau, lepas ini nggak mau. Nggak bisa, nggak dapet itu. Gitu aja kira-kira analogi. Tapi yang ngelepasinnya sakit. Sakit banget, orang udah sayang banget. Dan itu semua darah gue di situ kan. Berdarah-darah di situ. Jadi kalau darah gue ditiadakan, ya nggak mungkin orang darah udah di situ. Udah nempel. Jejaknya masih jejaknya di situ udah nggak mungkin ditiadakan. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau dibilang ya di diri gue senloko. Loh iya, nggak bisa dong gue lepasin. Masa sih nggak mau dilepas itu ditarik? Historinya nggak mungkin. Itu masa lalu kita, jejak sejarah kita itu. Apalagi gue nulis lagu kan. Jadi ya gue senloko. Nggak bisa gue memungkiri gue siapa ya. Gue senloko. Itu elemen yang menjadikan senloko juga bersama teman-teman. Makanya gue lebih suka berkata gini, gue bukan resign. Gue bukan keluar. Gua pamit untuk tidak bertugas lagi, gitu aja. Segala tugas apapun yang dulu gua aktif, gua pasif sekarang. Tapi gua tetap senloko. Jiwa lo. Lo mau gimana? Orang gua perintisnya, gua merintis, gua taruh lagu gua di situ, gua berdarah-darah di situ, gua yang bangun. Image gua di situ. Gua mau cabut, nggak bisa, apalagi orang lain mau cabut nggak bisa. Secara haki namanya punya siapa tuh senloko? Oh, kalau secara kontrak gue sama anak-anak pernah bahas tanda tangan di atas materai sih. Dan gue nggak tahu. Waktu itu tinggal berempat. Oke. Waktu itu tinggal berempat. Karena kan aslinya kan berenam. Aslinya berenam. Gak pernah ganti member kan, cuma keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu kan senloko tuh. Ya, pertama nyong, terus Tius keluar, nyong masuk. Iya. Nah, waktu kondisi lagi berempat tuh. Oke. Waktu kondisi lagi berempat, kita sign kontrak. Nama senloko atas nama berempat. Itu sih kalau nama. Oke. Tapi didaftarkan nggak waktu itu? Nggak, cuma perjanjian? Oh, nggak tahu deh kalau didaftarkan. Pokoknya itu di notaris. Soalnya masih waktu gua ngurus legal bisnis muncul kok senloko atas nama gua juga. Nah, tadi lu bilang nggak ada yang namanya bekas lagu, kayak nggak ada yang namanya bekas anak, ya namanya dilahirkan. Tuhan izinkan proses kreatif lewat lo lahirkan lah ini anak dalam bentuk lagu. Ya. Sekarang kembali gue nanya lagi nih, istri seorang songwriter soalnya. Urusan rights lo dan yang lain-lain lo udah urus juga itu? Publishing ada? Ya, publishing ada. Tapi jujur masih kurang rapi. Okay. Memang gue sadar di tahun-tahun ini apalagi ada fenomena copyright ya. Ya. Mungkin ini saatnya. Ya, tapi gue udah ngelakuin ini dari 2020 sih. Pelan gue udah mulai rapihin. Ya, cuma memang belum selesai. Berarti masih ada PR di situ. Masih ada PR. Karena kan digital nih nanjaknya begini banget nih Pak, apalagi setelah kita pandemi. Kita nggak sadar. Jadi hitungan detik. Iya.
hitungan Jadi detik milikmu tuh ada di cloud itu tuh harus kita harus kita rangkul lagi. Terangkul lagi. Karena itu kan juga lagi. Menurut gue keranjang berkat Tuhan akan lewat situ juga bisa. Kapan aja kita nggak tahu. Betul. Kita siapin dulu. Sekarang kan Tuhan juga udah beresin motivasinya. Jadi ya gak ada salahnya kita rangkul untuk kita salurkan. Oke. Ya kan? Karena motivasi gue kan udah ke arah sana. Ke arah rumah pengalaman Iwana. Iya. Yang menjadikan nanti jalannya rada nanjak adalah ketika harus omongin persentase rights itu ketika ada penulis lagu lain terlibat ya. Ya kan, ya begitulah. Ya kan ketika udah ada orang lain kan formasinya berubah. Bukan kita sendiri lagi dengan publishing, dengan entah agregator, dengan apa, tapi kalau udah ada orang lain kan harus ada lagi tuh di situ tertulis. Ya, that's why untuk perlaguan, permusikan gue agak pelan sekarang. Proses kreatifnya. Karena berangkat dari pengalaman itu, agak ribet nih di Indonesia masih nih untuk urusan-urusan kayak gitu. Kepentok sana sini, ke label lah, ke haki lah, inilah itulah, ke publishing lah, mentok sana sini. Nggak sulit untuk kita ketemu win-win solution. Gitu. Memang dari awalnya pun terserah off the record lagi ya, dari awalnya pun label juga udah agak ini kan, udah agak nggak adil lah buat kita penulis lagu dan pelaku musik. Ya kita sama-sama tahu lah 9% ya, 9% itu kan 9% men gitu, come on. Bagi berapa ya? Iya, bagi berapa lagi? Angka 9 itu udah viral buat kita pelaku musik, pencipta musik. Aduh Tuhan, come on man. Jadi buat gue beda 1% sama perpuluhan ya Pak. Aduh. Yang dikasih buat Tuhan. Oke. Iya. Kalau kontak sama anak-anak Senloko masih sering? Gua kontak, cuman kalau gua say happy birthday. Tapi kalau ke semuanya itu ya ucapin kayak selamat tahun baru kayak gitu. Selamat Natal masih ya. Kecuali yang memang nomornya udah gue nggak tahu gitu. Ada yang ganti nomor. Gue kirim nggak kekirim atau gimana. Jadi tapi kalau ketemu masih in speaking terms. Gue nggak pernah ketemu lagi. Oh udah nggak pernah sejak pindah ya? Sebelum pindah, actually sebelum gue resign juga emang udah nggak komunikasi dengan baik sih. Okay. Proses kreatif juga udah kurang. Jadi ya emang udah diakuin sih sama kita semua, udah ngaku wah ini kekurangan sedang kita. memasuki musim gersang gitu, musim di gersang. Dalam band. Berusaha agak gersang. Tapi sebelum gua resign tuh gue masih ada proses kreatif sama anak-anak, which is akhirnya pas gua pamit masih ada lagu, dan akhirnya tuh satu lagu mau dipakai sama anak-anak. Izin waktu itu lewat Naga Suara, tapi sayangnya jadi pada saat proses kesepakatan sebelum gue tanda tangan kontrak itu udah rilis tanpa sepengetahuan gue, tanpa seizin gue. Respon lo terhadap itu sekarang? Jadi dulu waktu itu kaget, panas, darah muda juga kan. Pilihan gue cuma 2, lanjutin secara hukum atau gue nggak kasih, gue batalin. Which is yang gue pilih adalah gue batalin, karena gue nggak mau majuin secara hukum. Ya ini kan keluarga gue juga, mau gimana pun bagaimana. Ya gue nggak mau lah majuin secara hukum. Karena terkait juga sama yang lain ya. Ada yang lainnya selain anak-anak band juga, ada yang lainnya juga. Gue ribet lah. Udahlah. Ya, dengan sangat menyesal gue cut, nggak bisa gue kasih karena ya alasan itu. Ya mungkin. Tapi kalau lo sekarang nyanyi lagu, kalau lo nyanyi lagu yang ada di Senloko, misalnya lo manggung sendiri, nggak masalah itu? Gua dari awal gua pamit, gua memang sudah tidak membawakan partnya Berry kalau gua nyanyi.
Oke. Jadi just the singing part. My part. Ya. Dan itu nggak ada masalah dari mereka juga ya? Kita pakai sama-sama. Tapi sebagai ini aja, etika gue punya etika, itu urusan gue pribadi, gue nggak bawain partnya Berry. Kemarin sempat lihat lo collab sama Slang itu apa ya? Slang kan main nih ke sini. Iya, ya itu bonus aja sih buat gue collab sama Slang. Ya ditawarin ya. Tawarin ya, lagu mereka. Gue ambil lagu mereka. Gue di kontak tanggal, lagu, ngerok judulnya. Wih. Ya gue lihat oke nih, wah liriknya juga bagus kan. Terus bonus lah gue sikat bleh gitu. Secara dari kecil gue ngefans juga kan, misalnya sama lagu-lagunya. Siapa kita yang enggak lah di Indonesia kan? Ya. Jadi ya udah dapat tawaran itu ya oke. Gitu. Sikat gitu. Oke, jadi apa planning lo ke depan nih buat hidup lo dan anak-anak? Anak-anak kan tambah besar nih. Kalau yang besar kan udah yang adult, udah 21 tahun ya. Kita awasi dari jauh pun, dia biar belajar jadi dewasa dan mengepakkan sayapnya. Yang kecil-kecil nih, yang akhirnya merasakan daddy rockstar dengan kurikulum baru. Iya. Iya kan, kurikulum baru kan? Dengan kurikulum baru. Iya. Kalau untuk kebutuhan anak-anak ke edukasi udah pasti lah ya, kita sama-sama tahu sebagai orang tua udah pasti harus kita planning. Bohong lah kalau gua nggak punya planning. Tapi balik lagi, serahin ke Tuhan. Serahin bukannya nyerah, tapi lebih kepada percaya. Jadi kita boleh bikin planning, Rumah Pengharapan Nirwana, Forgive Coffee, bisnis apapun di luar ini semua. Gua sama istri juga ada tuh, yang lain lah. Ada skincare nantilah kapan-kapan sama istri. So planningnya tetap kita responin Tuhan, itu aja sih. Responin tuntunan Tuhan karena udah dikasih nih jalurnya. Kedepannya juga udah jelas. Gitu. Ada apa? Enggak kamera. So jadi kedepannya lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana, lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana, Forgive Coffee, itu doa itu. Istri yang gue belum bisa cerita ini sedang merintis sesuatu juga ya? Sesuatu yang gue tetap terlibat di situ pastinya. Dan itu yang kita mau jalan ke depannya. Semoga hopefully akhir tahun dan awal tahun, pastilah awal tahun tuh udah pasti. Awal tahun lah ininya, ketentuannya. Gitu. Kemana lagi? Kemana lagi? Jadi ya, Jotirta tetap, gue tetap sih ciptain lagu. Bang lagu gue banyak sih gue bikin, cuman ya itu dia, gue lagi fokus ke perusahaan yang Forgive Coffee, gue produsen gitu, supply kemana-mana gitu. Lagi sibuk di situ, bahkan untuk single pribadi gue aja masih belum kepegang. Gue pandemi 2020 justru gue rilis lagu. Judulnya Suarakan Nurani gitu. Cuman ini aja ya, maksudnya waktu itu cuma gitaran doang ya, karena kita kan kondisi waktu itu kan nggak mungkin kita ke studio atau apa. Gue bikin sendiri, gue bikin di home studio, lempar mixing mastering, terus lempar ke pasar. Tapi setelah itu gue cuma nyiptain, nggak banyak. Gue karena tersita waktu di sini. Fokusnya lebih ke sini. Lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana dan Forgive Coffee. Oke. Gitu. Jadi at the end of our episode nih, yang tadi dari awal kita melihat Jotirta yang nggak percaya Tuhan, marah sama Tuhan, apa pandangan lo terhadap Tuhan saat ini? Dia itu siapa buat Jotirta? Selain kata-kata everything ya? Iya, penguasa tunggal. Penguasa tunggal. Kan Lord ya. Lord itu kan karena gue lebih
seneng pakai kata Lord, Tuhan, penguasa tunggal, penguasa gua gitu. So gua ini menurut apa yang dikehendaki yang gue lakukan. Itu yang gue kejar sekarang ini. Kan dari lahir kita cenderung menurut apa yang ku kehendaki. Ku itu maksudnya diri kita maunya apa? Maunya aku. Keakuan. Makanya tuntunannya Tuhan di kitab suci itu matikan dagingmu, matikan dirimu, nolkan dirimu, penuhi Tuhan. Artinya penuhi Tuhan, iya cuma kehendaknya Tuhan yang terjadi sama hidup kita. Jadi itu yang lagi di bumi seperti di surga. Yes, doa Bapa kami. Gue juga rilis lagu rohani sebelum gue resign. Solo gue juga 2, judulnya Jalan Manau dan Percaya Aku juga itu rilis sebelum gue resign. Okay. Jadi benar-benar totally wrong kalau semua beranggapan gue pamit untuk tidak aktif lagi di band karena mau solo karir, karena ini, karena itu. Kurikulum hidup lo aja yang berubah. Iya. Kurikulumnya aja yang berubah. Karena kenapa berubah? Karena pemerintahannya kamu kembalikan lagi ke penguasa yang seharusnya. Jadinya berubah kurikulumnya. Gitu. Oke. Pak Pongki ada pertanyaan lagi mungkin yang mau diberikan? Kalau saya udah puas banget. Ada yang miss, gue juga. Dia ngecek. Gue ngecek. Jangan sampai gue salah ngomong. Tapi ntar sama-sama lah ya kita ya. Pakai kacamata Lego tapi sebenarnya plus kayaknya gini. Emang plus. Emang plus. Kacamata baca ya say. Aman kok. Aman Pak? Nggak ada yang ofensif, nggak ada, aman. Oke. Nice. Oke sih. Oke. Kita bungkus. Jotirta. Udah. Thank you. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah mempersiapkan diri dengan begitu baiknya. Karena aku melihat banyak sekali pergumulan dalam hidupmu dan kamu hanya ingin menceritakan bagaimana kamu diproses dan akhirnya sekarang hidup dengan kurikulum Jotirta yang baru di bawah pemerintahan. Yes. Tuhan. Lebih kepada pendamai. Lord. Enggak, gue harus nih. Wajib. Kan lu udah terima Tuhan Yesus. Pasti lu ikut jalan dia. Wajib. Mendamaikan. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi dalam lini-lini kehidupan yang lain. Sukses untuk pelayanan penjaranya Rumah Pengharapan Nirwana. Sama-sama. Sukses untuk Forgive Coffee-nya. Guys, ada di Toko Orange. Toko Orange. Ya, inget ya, ini dan bukan di hanya supermarket di Bali. Di Bali, ini bukan hanya secangkir kopi enak, tapi juga kopi yang akan ikut mendanai pembinaan yang dilakukan Joe dan timnya bersama istri tentunya untuk anak-anak yang keluar dari penjara agar mereka bisa kembali lagi ke masyarakat dan berkarya dan diterima dengan baik, bekerja dengan baik juga. Betul. Betul ya? Ini masuk nih gua ke iklan. Boleh. Dan ini betul banget kata Mbak Sufi, kakak kita ini. Try this and then hopefully you love it. Thank you very much. Sampai kita bertemu lagi ya. Please. Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dan ingat, you are loved. Sampai jumpa. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama, Mas Sofi.